Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, hadirin yang sama-sama mengharapkan cinta dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memahami akan hak-hak Allah dalam kehidupan mereka. Karena yang terjadi pada saat ini adalah, saudara sekalian, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala paham dengan apa yang menjadi hak-hak mereka sebagai hamba, tetapi melupakan hak-hak Allah dalam kehidupan mereka sebagai hamba. Hadirin saudara sekalian yang mulia, satu orang besar pernah mengatakan dalam nasihatnya kepada kita, jikalau kita punya keinginan, Allah Subhanahu wa taala pun punya keinginan. Dan yang berlaku dalam kehidupan kita mutlak hanyalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam kehidupan ini menginginkan apa yang menjadi keinginan kita ditunaikan, terpenuhi, hendaklah kita ini memahami dan berbuat sesuatu apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan hamba tersebut atas perkara kebaikan-kebaikan, sibuk amal daripada agama. Sebaliknya saudara sekalian, tanda murka Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan hamba tersebut dengan perkara maksiat atau perkara dunia yang membuat mereka lupa akan perintah Allah, mengabaikan setiap nasihat Rasulullah SAW. Hidup mereka jauh daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan satu orang ulama menyampaikan kepada kita, siapapun mereka mengatakan ataupun menyatakan cintanya kepada Allah, tetapi kehidupan mereka jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, wallahi pastikan mereka adalah golongan para pendusta hari ini. Dan tidak ada sunnah yang lebih tinggi nilainya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang paham menyempurnakan apa yang menjadi keinginan Allah dan Rasulnya, berjuang untuk agama, mengembalikan ini umat yang dalam keadaan lupa dan lalai kepada fitrahnya, amalkan agama secara sempurna. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia belum cinta kepada saudaranya muslim sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Hadirin saudara sekalian yang mulia, di luar sana kita lihat ketika azan asar dikumandangkan, masya Allah, betul apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat sekali untuk buat amal salatul asar dan subuh. Atas perkara ini kabar gembira juga datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa salat di kedua tepi waktu dingin, maka dijamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Tafsir alim ulama, salat di kedua tepi waktu dingin adalah salatul asar dan subuh.
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menunaikan daripada hak Allah dalam kehidupan kita, mendirikan salat asar. Kenapa dikatakan berat ini salat asar dan subuh? Karena ini masa atau waktu sibuk di antara mereka ini yang sedang bermuamalah, bermuasyarah dalam keadaan waktu tanggung. Dingin di sini adalah dingin semangat, kata alim ulama, untuk menyempurnakan amal agama. Maka sebagian alim ulama mereka ini pernah saya mendengar menafsirkan daripada satu surat wal asr yang mengatakan demi masa, ada yang mengatakan juga demi waktu. Hadirin saudara sekalian, masya Allah, kata alim ulama dalam tafsirnya, waw di sini adalah waw qasam, bukan bermakna dan. Ada 3 huruf qasam. Yang pertama adalah huruf ba, billahi. Yang kedua adalah ta, tallahi. Dan yang ketiga adalah waw, wallahi. Maksudnya apa? Waw di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji atas zatnya, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Yang kaya rugi, yang miskin apalagi rugi juga, saudara sekalian. Raja-raja rugi, rakyat biasa pun rugi, jenderal rugi, kopral pun rugi. Siapapun mereka dalam keadaan rugi, hamba-hamba Allah yang hidup dalam dunia ini, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya usaha atas iman ini penting sekali, karena iman ini sulit didapatkannya, tapi mudah sekali keluarnya dalam hati. Masya Allah. Tidak ada iman yang lebih sempurna ukuran daripada umat akhir zaman semenjak zaman sahabat hingga kita, saudara sekalian ini, kecuali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata mereka dinampakkan surga dan neraka ini, mereka sudah tidak terkesan. Iman mereka sudah mentok. Setiap amal yang mereka buat dinisbatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa sahabat Nabi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti berikan nasihat kepada mereka. Jaddidu imanakum, perbaikilah iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana perbaiki iman kami ya Rasulullah? Qala aktsiru min qawli, qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Juga alim ulama tafsirkan istilah lafadznya adalah min qawli, bukan min dzikri. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya perintahkan bagaimana kita ini tidak cukup hanya mendikirkan. Fungsi dikir bersihkan daripada hati. Dengan dikir hati akan jadi tenang, saudara sekalian. Tapi untuk meningkat iman dalam hadis ini bukan dengan cara mendikirkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mendakwahkan apapun yang ada hubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Bicara sesuatu yang ada hubungan dengan kalimat la ilaha illallah harus punya mad'u. Siapa mad'u? Lawan bicara. Dengan ini iman kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu. Maka saudara sekalian, perbanyak dakwah. Tunaikan hak-hak kalimat la ilaha illallah, iman akan ada perbaikan. Orang yang sudah beriman pun dia ini akan rugi kalau mereka ini tidak buat amal soleh, tidak buat amal soleh, bukanlah beriman tanpa amal wujud dalam kehidupan mereka. Yang sudah beriman buat amal soleh pun masih rugi. Hadirin saudara sekalian,
kalau mereka tidak tularkan apa yang menjadi ketaatannya dalam beramal soleh kepada orang-orang yang mereka cinta, orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Maksudnya adalah hadirin yang mulia, nampak di depan mata kita ahli maksiat mereka buat usaha tularkan sifat maksiatnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala amanahkan sifat taat kepada kita, bagaimana kita buat juga satu upaya tularkan sifat taat kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Barulah kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia hidup dalam dunia sebagai manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang dia bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Masya Allah. Merasa mulia hidup dalam dunia sebagai manusia, tetapi nggak bisa kasih manfaat kebaikan secara ruhaniyah, secara batiniah, yakni perkara agama. Juga mereka nggak bisa memberikan manfaat secara physically, dalam arti kata secara finansial, tenaga pun mereka ini nggak bisa berikan manfaat. Jangan harap manusia seperti ini akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, hadirin yang mulia, yang sudah buat usaha wujudkan cintanya kepada saudara yang muslim, mendakwahkan ini agama kepada mereka, kalau tidak punya sifat sabar pun mereka masih tergolong orang-orang yang merugi. Nasihat alim ulama, man sabara ghafara. Siapa yang punya sifat sabar, dia akan beruntung. As-sabru yu'inu ala kulli amali. Kesabaran dapat menolong setiap pekerjaan. Memang betul dakwah ini kebaikan, tapi kalau tidak didasari dengan sifat sabar, maka khawatir amal dakwah yang kita buat ini, Masya Allah, jauh daripada keikhlasan. Bahkan kata alim ulama, yang sudah ikhlas pun masih digoda oleh syaitan supaya tidak istikhlas. Mana orang-orang yang dia ini tidak istikhlas, ketika dicaci dia marah, belum istikhlas saudara sekalian. Dipuji dia senang. Ini orang-orang yang belum istikhlas. Orang-orang yang istikhlas adalah saudara sekalian, datang cacian, dia ini tidak berubah punya hati, tetap dia ini nyaman, ada sakinah. Dia lihat Allah dengan apa yang dia buat sebagai kebaikan, ada ihtisab, meyakini setiap nilai yang mereka buat sebagai amal kebaikan dipandang oleh Allah, ada ganjaran di surga nanti. Dia datang cacian, dia ini tetap tenang, tidak berubah punya hati. Datang pujian pun sama, tidak berubah hatinya. Malah mereka ini senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Makanya kata alim ulama juga, sabar ini puncak barometer keimanan seorang hamba, hadirin yang mulia. Karena para anbiya ditarbiyah sabar. Nabi pun banyak tarbiyah sabar. Begitu juga dengan sahabat. Karena hanya orang yang sabar, dia akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ini dapatkan Allah karena punya sifat sabar, mereka akan dapatkan semuanya. Yang enggak punya sifat sabar, dia akan kehilangan Allah. Dan siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan semuanya. Maka atas perkara ini saudara sekalian, sore nanti kita akan buat program kunjungan ziarah silaturahim kepada tetangga masjid. Jangan terkesan dengan suasana keadaan, ya. Ingatkan mereka, dulu Nabi dakwahnya dakwah Islamiyah beserta para sahabat, mengajak orang masuk Islam. Sekarang kita ini dakwahnya dakwah Islahiyah. Bagaimana yang sudah Islam, mereka ini mau amalkan keislaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk buat ini dakwah sampai ajal datang dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita harus paham mana keperluan hidup, mana jalan hidup, mana maksud hidup. Ya, jalan hidup kita ini adalah dakwah. Maksud dan tujuan hidup kita ini
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang pertama. Yang kedua adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah amanahkan kita ini sebagai pemimpin atau khalifah. Dan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala hantar kita sebagai umat yang terbaik yang punya tanggung jawab dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallah. Jazakumullahu khairan katsir. Nanti sore semuanya siap pembagian. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi